Sebelum kita mulai membahas mengenai morning briefing hari ini, saya akan menginformasikan data-data yang keluar pada hari Rabu kemarin, tanggal 26 Maret 2014, yang impact-nya cukup besar terhadap pergerakan mata uang. Dimulai dari pound sterling, ada nationwide house price, kemudian untuk Amerika ya, yang cukup banyak data keluarnya, yaitu core durable goods, eco transport, itu kemarin keluar dari sebelumnya 0,9%, diprediksi 0,3%, dan hasil yang keluar adalah 0,2%. Kemudian ada crude oil inventories juga ya untuk Amerika. Dari sebelumnya 5,9 miliar, kemudian yang keluar adalah 6,6 miliar. Itu untuk crude oil inventories. Untuk lebih detailnya, Pak Dwi, selamat pagi Pak Dwi. Pagi. Oke, Pak Dwi, silakan nih Pak membahas untuk morning briefing hari ini. Silakan dimulai Pak. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Morning briefing kali ini saya tidak akan membahas mengenai fundamental karena cerita fundamental sedang berjalan mengenai masalah perbedaan kebijakan terhadap euro zone terhadap Fed sendiri bertolak belakang. Fed memperkirakan kenaikan suku bunga, sementara euro sendiri ECB itu berencana untuk menurunkan tingkat suku bunga. Kemungkinan besar juga terjadi tren yang cukup lumayan apabila terjadi kebijakan keduanya dilaksanakan, maka sudah dipastikan terjadi tren yang cukup signifikan terjadi di market euro maupun ke dolar sebagai counter. Kemudian kita lihat juga kebijakan dari Jepang yang akan menaikkan pajak penjualan sebesar 8% dari 5%, itu juga mempengaruhi untuk pergerakan pada awal bulan. Nah, untuk memberikan variasi terhadap morning briefing kali ini, saya akan mengingatkan kembali pada rekan-rekan mengenai masalah trading chart, jadi price action terhadap harga. Oke, langsung saja. Mungkin ingat ya rekan-rekan semua yang disebut dengan candlestick pattern itu seperti apa. Ini saya kira merupakan cara ampuh untuk melihat kualitas pasar ataupun pelaku pasar yang berada di pergerakan harga. Ini sangat aplikatif, kemudian juga ini merupakan hal yang termudah yang saya kira hal yang termudah untuk dilihat. Jadi rekan-rekan jangan menghafalkan jenis-jenisnya, namanya, tetapi mengerti latar belakang terhadap pergerakan harga itu sendiri. Pertama, yang dirasa sangat mudah untuk dilihat itu adalah reversal candle yang nantinya akan dipadukan filter yaitu zigzag, merupakan filter dari pembacaan reversal candle untuk pengambilan keputusan transaksi. Pertama sekali, saya sebetulnya banyak reversal candle itu banyak, tapi saya nanti akan hanya sedikit, yaitu salah satunya adalah yang disebut dengan gap up, gap down dari candle yang terjadi pada tren awal. Seperti pada gambar di sini, pada kejadian terjadi trend up, kemudian terjadi open gap pada candle setelahnya di harga pembukaan pada candle, kemudian dilanjutkan dengan candle yang berlawanan candle yang berlawanan setelah terjadinya trend. Ini pada contoh pertama kita melihat candle yang terjadi di sini adalah candle up, kemudian open gap, kemudian satu candle reversal yang cukup berarti untuk pengambilan keputusan sehingga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk profit. Nah, seperti ini dalam keadaan trend up, kita lihat dari high maupun low yang terjadi di candle-candle sebelumnya ini indikasi juga merupakan candle yang terjadi adalah trend up, kemudian
terjadi candle yang kecil bodinya, kemudian head ditandai dengan head yang cukup lumayan besar dibandingkan body, kemudian dibalas dengan tail yang juga cukup besar daripada body, kemudian diikuti dengan satu candle bearish. Apabila dalam keadaan bullish, satu candle bearish ini ditengarai tren terjadi pembalikan arah. Disinilah kita mengambil keputusan, pengambilan keputusan untuk sell. Sementara pola candle yang angka 4 ini merupakan harga tertinggi, merupakan harga stop loss yang harus tetap kita jaga. Kemudian selanjutnya ya pemasangan take profit sesuai yang dibutuhkan atau terserah seperti yang diinginkan oleh para investor atau traders. Ini pola yang terjadi sangat banyak dari multiple time frame, mulai dari 1 menit hingga 1 minggu tadi. Ya, tangannya ini kemudian jadi maupun file yang signifikan, jadi ada begitu juga dengan kemudian terjadi satu kata di machine terjadi beli candle, ini juga merupakan yang cukup untuk reversal candle. Kemudian jangan lupa pemasangan stop loss juga di harga rendah. Ini pesannya terutama terjadi pada price atau yang mempunyai yang tinggi dalam pergerakan harian, contohnya terhadap euro yen maupun pound sterling dolar maupun euro dolar. Kemudian kita melihat juga candle seperti ini dalam keadaan uptrend, candle mengecil pada body, kemudian diikuti candle kebalikannya yaitu bearish. Kemudian harga yang terjadi pada penutupan candle sesudahnya di sini melebihi dari 50% dari candle kecil setelah uptrend di sini. Jadi istilahnya memakan dari body sebelumnya. Ini juga dikatakan reversal candle. Ini cukup ampuh. Ini bisa dikatakan sebagai engulfing ya. Bearish engulfing maupun dalam keadaan downtrend body mengecil, kemudian setelahnya terjadi satu candle bullish, candle naik lebih besar dari 50% penutupan berada di atas. Ini indikasi yang cukup bagus untuk reversal candle. Ini yang disebut dengan bullish engulfing. Kita melihat engulfing di sini berdasarkan body maupun berdasarkan harga tertinggi maupun harga terendah. Kemudian ini contohnya ya, pada keadaan turun, pada tren turun, kemudian terjadi candle yang mengecil, kemudian diikuti dengan satu body atau satu candle pembalikan. Ini indikasi untuk uptrend. Selanjutnya kita mengambil posisi buy stop di angka 5. Kemudian sell stop di angka terendah dari candle keempat. Stop loss di angka keempat. Di sini di shadownya kita hitung manajemen kekuatan dana seperti apa. Ini layak kita masuk posisi. Kemudian kita lihat juga seperti ini dalam keadaan uptrend juga. Pada saat terjadi uptrend, kemudian setelah terjadi uptrend terjadi satu candle yang besar memakan dari body candle angka 2 ini. Ini juga merupakan candle bearish ya, candle bearish. Ini indikasi akan melanjutkan pola dari reversal dari candle angka 4 ini, sehingga angka tertinggi, harga tertinggi di harga high di 3 merupakan candle untuk stop loss ya, batasan untuk stop loss. Kemudian nah ini merupakan penerusan, ini false signal dari hal tersebut. Ini menjadikan acuan juga nanti pada zigzag
terlihat. Ini merupakan continuous pattern dari candle, bisa dijadikan masuk posisi apabila terjadi pulse di indikator zigzag. Nah, zigzag tersendiri seperti ini. Memang zigzag merupakan pen indikator yang selalu berubah-ubah. Repen indikator selalu berubah-ubah sesuai dengan harga tertinggi. Apabila harga tertinggi, ada harga tertinggi setelahnya, ini akan berubah lagi, bergeser, dia mengikuti harga tertinggi. Namun begitu, zigzag ini cukup ampuh, saya kira, apabila diperlakukan sebagai indikator filter atau menandakan kejenuhan pasar. Jadi apabila arahnya ke atas, ini dalam arti kata apabila terjadi candle reversal di sini, itu pengambilan keputusan untuk posisi sell itu dimungkinkan tingkat probabilitas cukup tinggi. Namun apabila terjadi false signal dari candle sendiri atau candle continuous, itu kemungkinan untuk melanjutkan harga tertinggi setelahnya itu juga besar. Maka dari itu kita mengambil posisi untuk posisi buy. Sangat banyak pola-pola ini terjadi di seluruh instrumen yang kita punya, sehingga kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi multiple time frame ya, nanti bisa dipadukan dengan melihat dari multiple time frame yang besar ke time frame yang kecil, maupun hanya melihat dari satu time frame juga cukup bagus. Nah, ini yang terjadi kemarin, saya capture yang terjadi kemarin. Ternyata di sini, ya ini engulfing terjadi meskipun tidak persis seperti teori di sini. Ternyata mengindikasikan pada saat harga zigzag ke atas, kemudian terjadi satu candle high dan low melebihi dari high dan low sebelumnya. Ini indikasi untuk tren terjadi downtrend. Ini terbukti juga selanjutnya pada tanggal 21 Oktober hingga tanggal 4 Desember 2013 harga berkelanjutan sebelum harga terjadi koreksi kembali atau naik di sini. Nah, ini falling trend juga terjadi di sini, ya, terjadi di sini. Sebetulnya kalau kita melihat zigzag, digambarkan zigzag dengan depth yang lebih kecil lagi, ini terlihat bahwa ini terjadi zigzag lanjutan untuk penurunan. Namun saya untuk mempermudah melihat keadaan zigzag, ini zigzag standar atau default. Nah, ini cross untuk breakout yang terjadi di sini, ini juga dijadikan acuan untuk penerusan tren. Contoh ini juga sama, bearish candle juga terlihat, kemudian di sini juga terlihat, ya, ini juga terlihat di sini dalam keadaan uptrend, downtrend, uptrend, ini terus, kemudian di sini naik, kemudian 3 candle, 3 candle system juga memasuki posisi di sini, ataupun hanya melihat dari sisi candle yang setelah acuan zigzag terlihat. Seperti halnya saat ini, ya, ini saya pakai untuk daily. Saat ini Australia masih menandakan dari zigzag sendiri menandakan titik kejenuhan, namun dari sisi candle ini belum menandakan titik balik atau reversal candle. Jadi bisa diikuti dengan time frame yang lebih kecil. Kita melihat sepertinya Aussie masih akan terus melanjutkan penguatan dilihat dari sisi technical reversal candle dan zigzag. Nah, ini contoh yang terjadi tadi malam. Memang saya melihat dengan time frame yang lebih kecil, yaitu sekitar 5 menit. Ini juga cukup ampuh dengan take profit yang kecil, ya. Posisi buy sell yang terjadi tadi malam juga terjadi di euro yen, cukup bagus. Seluruhnya kebetulan ini seluruhnya hit terhadap TP, ya, hit terhadap TP, sehingga potensi untuk pendapatan akumulatif profit juga tinggi. Ini kita laksanakan posisi scalp karena time frame-nya kecil, ya. Kenapa time frame kecil? Untuk membuktikan saja bahwa pola ini terjadi di time frame kecil juga bisa. Kemudian juga biar lebih cepat kelihatan hasil.
Namun lebih bagus untuk time frame lebih besar agar kita tidak dapat lebih fokus terhadap harga yang lainnya, sehingga dapat menambah portofolio untuk transaksi. Nah, ini yang terjadi untuk time frame lebih kecil. Demikian Bu Sundari, kiranya morning briefing untuk fundamental untuk bagian pertama untuk kali ini. Ada pertanyaan mungkin? Oke. Tidak sih Pak, karena memang kalau dari saya pribadi juga untuk pola zigzag seperti itu lebih mudah ya Pak ya untuk diaplikasikan, baik itu di mata uang maupun di komoditi. Gitu. Mungkin nanti bisa langsung ke chartnya ya Pak ya, bisa dilihat apakah ada contoh zigzagnya yang sedang terjadi. Langsung saja terhadap real pergerakan harga. Mungkin terlihat ya, OC terbesar, candle default saja 12.53, depth 12, deviation 5, back step 3. Ini bisa diperkecil dengan kombinasi. Nah, ini dia daily, saya besarkan. Nah, ini candle yang terjadi sebetulnya di sini. Kalau ini kita tahu ini 3 black cross ya, candle lanjutan. Ini bisa diikuti sebetulnya sesudahnya di sini untuk Australia dollar dengan chart daily. Namun yang kita melihat di sini merupakan dari chart daily, kemudian terjadi satu candle ini candle yang disebut dengan, boleh dibilang ini faktor spekulasi yang cukup tinggi apabila kita mengikuti untuk trend down untuk di Australia dollar. Namun begitu ini juga merupakan hal yang bagus dikarenakan high lebih rendah daripada high sebelumnya, low juga lebih rendah daripada low sebelumnya yang ini. Kemudian ini indikasi kalau kita time frame kita kecilkan lagi, ini merupakan trend down ya sebetulnya. Kalau kita melihat daily di sini, kalau kita kecilkan ke time frame yang 1 jam, ini merupakan trend down yang cukup sempurna. Kemudian juga di sini kita melihat 3 candle berurutan 1, 2, 3. Ini mengindikasi bahwa terjadi pembalikan arah ya, pembalikan arah. Kemudian ini juga terjadi. Nah ini sebetulnya kita melihat dari sisi zigzag sendiri menandakan titik kejenuhan. Namun kalau kita membaca dari sisi candle, ini juga titik high maupun titik low sebelumnya juga mengindikasikan penurunan arah. Nah, ini saya kira sempurna di sini. Ya. Ini, nah ini, ya ini dia. 1, 2, 3 candle meskipun tidak terjadi open gap, kemudian kita terjadi breakout, terjadi candle sesudahnya ini. Setelah harga zigzag menandakan titik kejenuhan untuk turun, kemudian dikonfirmasi untuk reversal candle di sini, tinggal kita lihat resiko yang terjadi adalah 992 poin, tinggal kita hitung. Kemudian time frame lebih kecil, kita kasih contoh time frame lebih kecil seperti ini. Manakala terjadi tren naik di zigzag, melihat kejenuhan market di zigzag, kemudian sesudahnya ada satu candle untuk reversal di sini, body ya. Di sini bodinya lebih besar daripada body sebelumnya. Kita laksanakan posisi sell di sini pada candle sesudah sini maupun pada candle penutupan pada body ini. Kemudian kita hitung resiko yang terjadi, titik tertinggi di sini ada 149. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penerusan dari harga, yaitu 796 pips untuk chart 1 jam. Kemudian kita melihat juga keadaan setelah ini. Sebetulnya zigzag yang terjadi di sini sebelumnya ada di sini. Saya pastikan di sini. Kemudian tidak terjadi posisi reversal di candle, sehingga zigzag selanjutnya akan turun terus mengikuti harga terendah selanjutnya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Dua candle setelahnya menandakan reversal pattern untuk candlestick. Maka dari situ kita mengambil posisi untuk buy pada candle penutupan di sini. Kita hitung di sini 233. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, maksimal di atas 900 pip. Kemudian di sini juga terjadi
penerusan candle-candle ya, kalau kita lihat di sini penerusan candle-candle. Nah ini ya, penerusan candle-candle di sini. Ya, penerusan candle-candle ini. Nah ini kita pasti melaksanakan posisi buy di sini ya, buy di sini. Namun begitu pada saat terjadinya harga lanjutan ternyata harga turun ya, kita laksanakan posisi cut loss untuk selanjutnya pengambilan posisi sell di sini ya, posisi sell di sini di harga penutupan candle di sini. Kemudian cut loss yang terjadi itu berkisar ke 206, kemudian ini terbalas sampai satu candle sesudahnya juga sudah terbalas sekitar 292. Namun perlu diingat penggunaan strategi ini harus dipadukan juga dengan kekuatan dana apabila kita ingin melipat gandakan dari sizing. Contohnya seperti masuk pertama satu lot, untuk kesalahan kedua kali seperti ini memasuki 2 lot. Jadi ketahanan dana juga harus tetap diperhatikan untuk transaksi. Jadi pertama kita laksanakan single trade, selanjutnya apabila salah kita laksanakan double trade, atau juga bisa juga single trade, apabila salah dilaksanakan single trade juga untuk mengirit margin juga bisa. Nah ini juga sama. Bagaimana untuk saat ini? Nah untuk saat ini ternyata satu candle sekarang telah menunjukkan dari zigzag sendiri kejenuhan untuk 1 jam di AUC, namun tidak terlihat untuk pola reversal di AUC di candlestick. Jadi masih diperkirakan masih akan terus melanjutkan. Demikian Bu Sundari. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti dihubungi para edukator untuk menjelaskan secara detail penggunaan ini zigzag maupun terhadap candlestick reversal. Oke, kalau gitu Pak. Pak bisa dikembalikan lagi ke daily Pak, mungkin untuk AUC-nya. Oke, nah, daily masih lanjutkan ini. Dipadukan dengan yang lain ya. Kalau kita mau ribet sedikit, kita padukan dengan yang lain. Ini tren dalam keadaan bullish. Kemudian sisi candle juga masih dalam keadaan bullish. Kemudian di sini belum menandakan titik-titik reversal. Jadi kesimpulan sementara untuk di AUC untuk kali ini masih dalam keadaan uptrend. Uptrend ya. Kalau itu inverse head and shoulders bukan Pak untuk AUC? Ya bisa itu sebagai power untuk ya inverse, betul. Ini sebagai power untuk kelanjutan tren juga bisa dipergunakan di sini. Ini head, kemudian ini right shoulder, ini left shoulder. Di sini terjadi complicated untuk right shoulder sendiri terjadi complicated karena ada 2 lembah yang kita baca, 1, 2. Nah ini acuan utama juga bisa dikombinasikan dengan pola yang tadi. Ya, oke Pak Dwi. Mungkin bisa dibahas untuk komoditi emas Pak Dwi. Oke, langsung ke emas. Korek dulu ya, biar selesai di koreksnya. Oke, betul. Nah, ini. Oke, kita lihat sekarang untuk dolar sendiri. Ya, dolar secara fundamental menantikan keputusan untuk kebijakan tingkat suku bunga dari beberapa petinggi Fed juga mengindikasikan bahwa tingkat suku bunga itu kemungkinan akan berubah pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian juga ini secara teknikal dolar masih dalam bentuk tekanan mengarah ke harga terendah di sini ya. Harga terendah di sini ke 79.299. Kemudian kita saudara baru kita yaitu dolar Kanada ya. Dolar Kanada juga menunjukkan tingkat penguatan di Kanada, pelemahan di dolar. Ini juga hal yang menarik sebetulnya di dolar Kanada ini. Nanti kita bahas dengan sesi berikutnya atau di morning briefing berikutnya, mempergunakan dolar Kanada apabila
Anda tidak cukup berani untuk transaksi di oil. Jadi di sini dolar Kanada tren dalam keadaan downtrend, kita melihat di sini. Kemudian di sini acuan untuk breakout juga terlihat dengan jelas di 1.107 untuk posisi sell lanjutan, ataupun sekarang juga pengambilan posisi short juga dimungkinkan dengan batasan cut loss yang sedikit. Pertama di 1.11, selanjutnya di harga tertinggi kemarin yaitu di 1.11664. Kita lihat di dolar Kanada sendiri masih dalam keadaan downtrend, ya. DOI juga dalam keadaan downtrend pasti. Kemudian di dolar yen, nah ini dia dolar yen di tengah-tengah rumors akan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga nanti bulan April. Dolar yen saat ini masih dalam keadaan penguatan, ya, penguatan, sementara dolar juga masih dalam penurunan. Kemudian dolar Swiss, ya, dolar Swiss meskipun masih dalam keadaan koreksi yang cukup panjang dalam keadaan downtrend, dolar Swiss masih dipercaya kemungkinan juga masih melaksanakan posisi tren bearish untuk lanjutan. Dari ketiga dolar, ya, pertama dolar indeks, dolar Kanada, dolar yen maupun dolar Swiss, semuanya mengindikasikan tren penurunan, ya, tren penurunan. Kita melihat counter dari keseluruhan terhadap dolar seperti apa. Pertama yaitu sterling dolar. Nah, ternyata di pound sterling dolar menunjukkan tingkat penguatan di pound sterling terhadap dolar. Ini sesuai dengan keadaan tren keseluruhan terhadap dolar, yaitu bearish terhadap dolar, bullish terhadap pound sterling. Saat ini kita melihat untuk pound sterling sendiri sudah 2 hari ini dalam keadaan uptrend, sementara saat ini terjadi koreksi, berusaha untuk breakout di titik tertinggi kemarin, yaitu di 1.65958. Apabila tersentuh kembali ke titik tersebut, kemungkinan akan terus melanjutkan penguatan. Kemudian Aussie tadi sudah, kemudian euro dolar, ya. Nah, euro dolar di tengah-tengah isu terhadap penurunan tingkat suku bunga, euro terus tertekan untuk saat ini hingga ke level diperkirakan secara daily untuk bulan ini ke sini, ke harga terendah pada tanggal 25 Maret 2014 1.3749. Kemudian moving average yang terbaca juga masih berada di atas, sehingga sedikit menjauhi dari moving average, itu indikasi untuk terjadi penurunan lebih lanjut di euro dolar. Kemudian di komoditi emas, ya, emas telah keluar dari zona ini. Accelerating trend line juga sudah keluar dari zona ini, band ini. Di Tenggarai emas terus melanjutkan penurunan. Fibonacci dinamis emas terlihat di sini, emas di 1241 kemungkinan juga tersentuh. Kemudian juga pengambilan posisi saat ini emas juga dimungkinkan dengan batasan cut loss apabila dana tidak mencukupi. Harus dilihat untuk emas sendiri di 1297.75 menjadi acuan untuk memperhatikan jumlah margin, kekuatan margin selanjutnya apabila mengambil posisi buy saat ini. Kemudian kita melihat ke minyak, ya, kemarin tingkat persediaan minyak bertambah di Amerika Serikat. Ternyata harga akan terus naik sepertinya, ya. Di harga minyak di sini trend up, ya, trend up secara 1 jam. Minyak sedikit demi sedikit naik, meskipun pola yang terjadi di sini adalah ranging, ya, ranging dengan range yang besar, yaitu kisaran maksimal ke 149 pip di minyak cukup besar sebetulnya. Di sini terjadi breakout kemarin, kemudian koreksi. Saat ini juga minyak mendekati harga tertinggi kemarin. Kemudian di saham, aset stok, ya, aset stok untuk Nikkei nampaknya terus berusaha mengantisipasi, namun belum cukup kuat untuk penguatan di Nikkei.
dia mengikuti arah pergerakan dari dolar yen, yaitu pelemahan. Kita melihat di sini ada beberapa candle yang berada di antara candle besar. Dalam arti kata bisa diartikan pasar masih terus menantikan keputusan besar dari pemerintah Jepang, sehingga 14025 menjadi acuan untuk breakout di bulan ini. Kemudian Kospi, kita melihat Kospi masih dalam keadaan uptrend, uptrend. Kemudian kita melihat target lanjutan ada di sini, yaitu harga tertinggi di 258.80. Kemudian Hang Seng terjadi open gap yang cukup berarti di sini, ya. Open gap di atas 100 poin. Saat ini berusaha untuk menutupi gap langsung tadi pagi, ya. Namun belum cukup kuat juga. Kemudian terjadi penurunan yang tiba-tiba. Harus cukup berhati-hati untuk bertransaksi Hang Seng kali ini, karena harga yang terjadi di Hang Seng setelah 2 jam pertama pembukaan belum menunjukkan tanda-tanda untuk terjadinya pelanjutan tren. Demikian Bu Sudari ulasan teknikalnya. Oke, Pak Dwi, sini ada request, apakah bisa dicari sinyal berdasarkan zigzag dan reversal candle yang bisa dimanfaatkan pada saat ini? Karena kalau tadi dilihat kan, ya, apakah ada sinyal berdasarkan zigzag dan reversal candle yang bisa dimanfaatkan sekarang, Pak Dwi? Tadi sempat saya lihat untuk pound sterling, sepertinya itu reversal ya, bisa Volatilitas sangat tinggi di sini, kita lihat. Nah, ini dia. Untuk saat ini juga terlihat penerusan di Euro Yen daily masih terus berjalan. Kemudian time frame lebih kecil 15 menit, kita lihat. Nah ini dia. Time frame lebih kecil, terjadi pola yang cukup bagus untuk pengambilan posisi buy, ya, posisi buy setelah profit sebesar 41 pip. Namun begitu posisi stop loss ada di 225 pips. Jadi belum worth it sebetulnya saat ini untuk pengambilan take profit. Namun begitu, apabila kita melihat dari zigzag untuk kali ini, Euro Yen masih dalam keadaan uptrend, harus dipadukan juga dengan keadaan tren besar. Tren besar yang terjadi ini dalam keadaan downtrend. Jadi cukup bijaksana apabila kita melaksanakan posisi time frame yang lebih besar dalam keadaan downtrend. Kemudian kita melihat saat ini mengambil posisi buy juga boleh. Namun begitu dirasa cukup aman apabila satu zigzag menandakan kejenuhan pasar, yaitu nanti sudah keluar, kita melihat ada pola reversal nggak. Apabila terjadi pola reversal di zigzag, pola reversal di candlestick, kemudian telah keluar satu pola kejenuhan pasar di zigzag, kita bisa mengambil posisi sell di situ. Kemudian yang mana lagi ya contohnya? Konseling, saya tadi sempat lihat. Konseling, oke. Konseling. Nanti sudah terbiasa melihat candle, jadi kita nanti bisa tahu ini bakal terus atau bakal meneruskan, meskipun tidak sesuai dengan teori baku. Namun begitu kita berani resiko untuk pengambilan stop loss, ya sudah laksanakan. Contohnya di konseling kali ini, ya, konseling kali ini untuk saat ini meskipun zigzag menandakan kejenuhan pasar untuk naik, ini terjadi, tapi candle yang terjadi di sini belum menunjukkan bahwa terjadi pola posisi down, ya. Belum menunjukkan pola posisi down. Jadi kita masih tunggu lanjutan zigzag yang terjadi untuk koreksi, seperti ini, zigzag koreksi untuk uptrend, karena daily sendiri masih dalam keadaan uptrend. Kemudian saat ini belum ada tanda-tanda reversal untuk down price untuk konseling. Kemudian kita melihat di sini, nah ternyata di daily sendiri ini terjadi posisi kejenuhan pasar untuk posisi short atau sell. Kemudian zigzag yang terjadi di sini, ya, zigzag yang terjadi di sini dalam keadaan reversal, ya, kita ambil posisi buy hingga kemarin ke 793 pip, sementara resiko yang terjadi adalah 461 pip. Tinggal hitung-hitungan aja
jumlah dana yang tersedia berapa. Ini bisa dilaksanakan time frame yang lebih kecil lagi loh, ya. Jadi posisi, tapi harus diingat juga money manajemennya cukup kuat apa tidak. Mana lagi kira-kira? Tadi ada dua ya, berarti contoh. Dari euro yen tadi sudah diberikan contoh. Ya, selalu ada kalau zigzag, selalu ada. Baik, kalau time frame-nya diperkecil ya Pak ya, biasanya semakin banyak. Nah, kalau time frame lebih kecil nanti kita harus melihat juga sebetulnya dengan time frame 15 menit juga bisa kelihatan di sini tren dalam keadaan uptrend dalam satu harian penuh. Kita pengambilan posisi up terus berlanjut untuk ke pound sterling saat ini. Pound sterling mulai up itu di sini, kemudian stop loss di 85, saat ini masih dalam keadaan profit 73 poin. Nah, saat ini juga telah menunjukkan bahwa zigzag menunjukkan tingkat kejenuhan untuk posisi posisi naik ya, posisi naik. Kita melihat reversal point ini tidak menunjukkan reversal point, reversal zigzag, sehingga kita bisa mengambil resiko untuk terus melanjutkan posisi ya, untuk posisi up berdasarkan tren yang terjadi di harian maupun di candlestick lanjutan untuk pound sterling. Oke, kalau gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan atau ada? Cukup Pak? Nggak ada sih, gampang ya. Ini sebetulnya sangat berpotensi untuk pengambilan keputusan, namun begitu juga harus dihindarkan apabila margin dirasa tidak cukup untuk pengambilan beberapa posisi, kemudian juga dihindarkan masuk posisi apabila terjadi news besar yang dapat mempengaruhi langsung terhadap market. Jadi dihindari. Sepertinya sangat bagus cocok pada market Eropa tanpa berita utama di Eropa sendiri, kemudian dihindari pada market Amerika apabila terjadi berita merah di Amerika. Oke, Pak Dwi. Ya, terima kasih atas informasinya ya Pak Dwi hari ini. Sebelumnya saya mau menginformasikan juga data yang akan keluar hari ini yang impact-nya cukup besar, berpengaruh terhadap pergerakan mata uang. Nanti 4:30 ada retail sales Inggris, itu impact-nya cukup tinggi. Kemudian dari Amerika ada initial jobless claims jam 7:30, kemudian pending home sales jam 9 malam. Itu untuk data-data yang penting hari ini ya. Oke, terima kasih Pak Dwi atas informasinya. Ya, sama-sama. Ya. Semua informasi yang kami sajikan hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja dan selamat pagi.